kalau nyari suami atau nyari istri yang pas-pasan aja lah, pas kaya, pas mewah, pas S3 gitu ya, pas-pas semua gitu ya. Nah, jadi kelurusan motivasi itu penting, kelurusan niat, gitu ya. Ditambah lagi ketika kita dalam berumah tangga itu, seseorang itu harus punya visi. Ya, kita semua orang kantoran, saya juga orang kantoran, tapi kerjaan saya habis di kantor ngajar, gitu ya. Artinya kita seringkali ketika berbicara tentang organisasi, ya, sebuah organisasi yang sukses, begitu kan? Semua itu kan berangkat dari visi. Ya. Belakangan orang bilang kalau Islam manajemen ada goal setting, ada tujuan yang kita harus setting, gitu kan? Nah itu berangkat dari visi kita. Artinya kalau kita ingin rumah tangga kita mengantarkan kita kepada surga, berangkat dari kelurusan motivasi yang di dalamnya itu adalah kita harus punya visi. Visinya apa dalam berumah tangga? Orang tua dulu memang nggak ngerti visi, tapi secara tidak langsung mereka sudah mengungkapkan visinya. Kayak nikah apa lah, gue mah nikah. Pokoknya biar punya anak banyak pada soleh-soleh, bermanfaat buat umat tuh, itu visi. Walaupun dalam pemaparan yang sangat sederhana. Nah bagaimana dengan visi kita? Sebab apa yang akan kita lakukan, sejauh mana kita sampai kepada pantai harapan itu ditentukan dengan visi kita dalam berumah tangga. Suatu saat, ada seorang anak muda datang. Ya, bertanya kepada 7 orang. Ya, 7 orang tukang apa? Tukang bangunan. Ya, anak muda ini nanya ke tukang bangunan yang pertama, saya ingin menjelaskan betapa pentingnya visi dalam hidup, juga dalam rumah tangga. Jadi bukan cuma bicara kantor saja, dalam rumah tangga harus ada visi. Anak muda ini bertanya, Pak, Bapak sedang ngapain? Kita lihat, jawabannya akan menentukan visinya. Lihat aja lah gue lagi ngapain nih. Itu tukang batu bata yang pertama. Tukang tembok yang pertama, dia lagi ngebangun nih. Dia tanya sama tukang yang kedua, Pak, Bapak lagi ngapain? Saya lagi nembok, Dek. Dia tanya sama tukang batu bata yang ketiga, pertanyaan yang sama, Pak, Bapak sedang ngapain, Pak? Saya sedang membuat bangunan. Okay. Dia tanya sama tukang batu bata yang keempat, pertanyaan yang sama, Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun masjid. Dia tanya sama tukang batu bata yang kelima, Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun peradaban. Dia tanya kepada tukang bata yang keenam, Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun rumah saya di surga. Visi. Orang ketujuh ditanya, Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun peradaban dan sedang membangun rumah saya di surga. Subhanallah. Jadi beda. 7 tukang batu bata akan tetapi memiliki visi yang berbeda. Saya yakin kita boleh satu kantor PT Mattel Indonesia, tapi saya yakin belum tentu visi kita sama. Atau boleh jadi belakangan visi kita disamakan. Toh sudah menyamakan visi, boleh jadi juga belum tentu sama-sama. Sudah banyak pelatihan yang kita ikuti, manajemen ya, kita ikuti pelatihan manajemen, tapi belum juga menyamakan visi kita. Dalam rumah tangga juga demikian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kelurusan niat, kelurusan motivasi, begitu pula visi, ini penting. Ya? Baik, ini yang pertama. Ya? Jadi husnul ikhtiyar diawali dengan pemilihan yang baik. Ya, sekarang bagaimana? Sering saya sampaikan dalam beberapa majelis, bagaimana kita ingin rumah tangga kita menjadi surga kita. Wong nyari istrinya di Kendedes, Panghegar, Dendis, belah mana Pak? Lomen, sebelah sono Cibitung. Ya, saya juga tahunya pas 3 tahun tinggal di Bekasi, Bapak Ibu sekalian. Waktu di Kalimantan saya nggak tinggal yang begitu-gituan. Ya, nggak kenal begitu ya. Ya. Jadi itu ya, karena keluar tol Cibitung begitu ya, sambutannya udah itu. Ken Arok gitu, bukan Ken Dedes begitu ya. Jadi itu. Jadi bagaimana ingin membangun rumah tangga yang islami, rumah tangga yang akan mengantarkan ke surga, kalau di awal udah salah milih. Ya, cari bini di Kerawang, tempat goyang dompet begitu ya kata orang kan. Nah, begitu. Ini sudah problem ini. Ya. Kalau ataupun ada kemudian bisa illa man rahima rabbuk kata Allah.
kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Yang begitu tuh enggak banyak, khusus, dikit. Ya? Jadi itu. Jadi bukan karena, jadi memilih itu yang baik. Makanya Rasul mengingatkan kepada kita, takhayyaru linutfikum, pilihlah oleh kalian tempat bagi kalian untuk meletakkan, sperma atau nutfah kalian. Tuh pilih siapa orang yang bagi kalian tempat untuk meletakkan nutfah kalian. Makanya kalimatnya takhayyaru, pilih dengan selektif, jangan sembarangan. Baik, ini husnul ikhtiyar. Ya. Makanya Rasul mengingatkan dalam hadis yang tadi saya sampaikan, wanita itu dinikahi karena 4, hartanya, ya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Apa kata Rasul SAW? Pilihlah yang baik agamanya, fazfar bidzatid din, agar kalian beruntung. Bagaimana Ustaz kalau keempat-empatnya ada? Alhamdulillah. Udah agamanya bagus, duitnya banyak, cantik, dari keturunan apa? Darah biru ya, serangga gitu kan. Ya, darah biru gitu kan. Luar biasa kalau ada, alhamdulillah. Ya, ideal begitu kan. Kalau enggak, ya jelas agamanya lah insyaallah. Yang lain insyaallah akan mengikuti. Baik, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sudah sampai jam berapa? Sudah lewat? 12. Baik, itu yang pertama, ya. Husnul ikhtiyar. Saya persingkat saja begitu ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi surga di dunia dan di akhirat? Yang kedua adalah iltizam bihududil Islam. Bagaimana kita komitmen dengan aturan-aturan Islam? Oke, rumah tangga sudah dimulai. Begitu ya, bahtera sudah berlayar. Layar sudah dibentangkan. Ya, kalau istilahnya itu apabila langkah sudah maju, begitu ya, pantang surut ke belakang hingga sampai ke tujuan. Jadi kalau layar sudah terkembang, bahtera rumah tangga berjalan, terus berjalan. Nah sekarang bagaimana kemudian kita komitmen iltizam bi hududil Islam, dengan nilai-nilai Islam, dengan aturan-aturan Islam. Maka di awal Rasulullah SAW telah menjelaskan proses-prosesnya itu dengan baik. Bagaimana kita komitmen dengan aturan-aturan Islam dari mulai khutbah meminang, dari mulai khutbahnya yang Islami, begitu kan, meminang, Makanya dalam Islam adanya meminang, bukan tukar cincin bukan tunangan, itu tidak ada dalam Islam, ya. Yang ada meminang, khitbatun nisa, meminang wanita. Jadi itu. Jadi setelah dikhitbah dan merahasiakan khitbah, itu juga penting begitu ya. Walaupun setelah itu nanti pas menjelang pada saat pernikahannya baru diberitahukan begitu ya. I'lan diumumkan. Jadi ini. Pada saat khitbah, belum lagi pada saat akad nikah, prosesi pernikahan, juga harus memperhatikan adab-adab yang Islami. Ya. Makanya jangan aneh kalau belakangan ada tamu laki dan perempuan itu dipisah. Itu agar tidak bercampur laki dengan perempuan. Ikhtilat. Ya, jadi jangan dianggap aneh, orang Betawi juga begitu. Saya lihat, ya, saya tahu teman saya nikah itu dipisah model begitu. Panitia yang pengantin laki-laki di rumah engkongnya, pengantin perempuan di rumah bapaknya. Nah, jadi yang mau salaman laki-laki di rumah engkongnya, yang perempuan di sini. Gak ada masalah. Jadi kalau di Arab begitu ya, dipisahkan waktunya. Gitu ya. Nah, yang pagi atau waktu ini buat perempuan muslimah, waktu berikutnya demikian. Ya, untuk menghindari ikhtilat. Kenapa? Karena itu yang dilarang oleh Islam. Bercampur laki dengan perempuan. Begitu kan? Apalagi bukan mahramnya. Artinya ini komitmen dengan nilai-nilai Islam. Dari awal khitbah, pada saat akad nikah, begitu pula kemudian setelah pernikahan. Bagaimana kemudian komitmen dengan nilai-nilai Islam. Begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, iltizam bihududil Islam. Komitmen dengan nilai-nilai Islam. Kemudian poin yang ketiga,